berapa sih gaji guru di Indonesia? Terus sampai perbandingannya, negara tetangga kita Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19. Gue jadi guru, itu cuma 600.000 sebulan. Universitas di Malaysia meningkat tajam, termasuk ranking pertama adalah University of Malaya. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, di video kali ini Sari terjumpa ada dua video ya teman-teman, dan saling berkaitan juga. Topik kali ini berhubungan dengan guru ataupun cikgu ya, teacher, dan juga pendidikan ya teman-teman. Nah, yang tengok video ini adakah guru ataupun pengajar, guru yang ajar kita daripada kecil, menulis, membaca, dan lainnya ya. Ada kata pepatah yang paling Sari ingat adalah guru jasamu tiada taranya. Nah, dulu pun Sari ada cita-cita juga menjadi guru, tapi ya tidak kesampaian ya, tak apa ya teman-teman. Belum kita bahas, buat kalian yang baru bergabung ke channel Sari, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya. Oke, mari kita dengarkan video yang satu ini ya. Ini mengenai gaji guru ya di Indonesia dan di luar negara, dan juga ada di Malaysia-nya nanti ya. Kita tengok video yang satu ini ya teman-teman. Cium. Gaji guru di Indonesia sama di luar negeri bedanya berapa? Menarik nih. Gaji guru adalah salah satu hal yang nentuin kualitas pendidikan di negara kita. Soalnya sebagus apapun gurunya, spesial apapun itu guru, kalau apresiasinya rendah, pasti lama-lama lelah. Emang berapa sih gaji guru di Indonesia? Terus sampai sama Aidin Times Indo dari Business Insider. Di Indonesia, gaji guru itu sekitar 1,5 juta sampai 5,9 juta per bulan. Itu guru yang udah PNS. Kalau guru yang masih honorer cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Ini buat kamu yang masih sering bandel sama guru, nggak sopan, coba tobat ya. Mereka capek soalnya. Tolonglah. Sebagai perbandingannya, negara tetangga kita Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Bahkan di data 30 negara yang masuk Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia jadi urutan terakhir dalam masalah gaji guru, yaitu sekitar 3,5 juta per bulan. Paling kecil kita. Sedangkan yang paling tinggi itu di negara Swiss dengan gaji sekitar 83 juta per bulan. Gimana nih menurut kamu? Ada yang mau jadi guru nggak? Wah teman-teman, mengejutkan sekali ya faktanya. Tadi kita sudah lihat sama-sama. Tadi katanya gaji guru PNS. PNS itu adalah pegawai negeri sipil. Macam kalau di Malaysia itu kaki tangan kerajaan, daripada 1,5 juta rupiah sampai dengan 5,9 juta rupiah paling tinggi ya. Nanti saya akan buat kursnya ke ringgitnya. Nah, yang paling mengejutkan sekali tadi dikatakannya gaji honorer. Guru honorer itu macam guru sementara. Gajinya tadi katanya 200.000 rupiah sampai dengan 500.000 rupiah. Wow, kira-kira 60 sampai 70 ringgit saja untuk satu bulan. Bayangkan ya, cukup ketukan. Ini memang betul terjadi ya, sudah banyak lah ya di media sosial. Bahkan ada juga yang dibayar untuk 3 bulan satu kali gajinya. Macam 1 juta itu untuk 3 bulan. Bayangkan 300 ringgit untuk 3 bulan. Wah, macam mana ya? Apa tak cukup ya? Gue masih suka ngeluh. Gimana gue nggak ngeluh? Gaji gue jadi guru itu cuma 600.000 sebulan. Gue kuliah 4 tahun. Bangga dapat gelar SPD. Kasian sekali ya guru-guru macam nih. Semoga pemerintah melihat lah ya nasib-nasib guru honorer ini. Kalau boleh, kalau sudah lama mengajar di sekolah tersebut, diangkatlah menjadi PNS ya, ataupun ditambahkanlah lagi gajinya ya. Kita tahu lah ya, guru juga berjuang juga untuk anak-anak murid, untuk mengajar kita supaya kita pandai kan. Ada apresiasi daripada apa yang dikerjakan mereka melalui gajinya. Nah, nanti kalau gaji segitu nanti tak ada motivasi dia semangat mengajar. Kalau masih lebih gajinya kan semangat kan, supaya mencerdaskan anak-anak bangsa juga kan. Juga ada disinggung mengenai gaji guru di Malaysia. Tadi menurut yang dikatakannya itu adalah 19,5 juta per bulan. Wow, lebih-lebih daripada gaji PNS ya. Boleh 3 kali lipat ya. Gimana teman-teman yang guru, boleh komen di bawah ya. Oke teman-teman, Sari juga terjumpa satu video ini. Tajuknya adalah Sistem dan Kebijakan Pendidikan di Malaysia. Nah, yang berbicara ini adalah orang Indonesia ya. Oke, kita tengok videonya sama-sama ya. Cium. Sistem dan Kebijakan Pendidikan di Malaysia.
Oke, perbandingan pendidikan. Oke, profesor ya. Abdurrahman. Oh, University of Malaya, UM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Dan semoga pula kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya pun bermaksud untuk menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya melalui sesi yang akan saya sampaikan ini. Hari ini kajiannya secara khusus tentang sistem pendidikan di Malaysia. Bagi Anda yang berminat untuk studi di Malaysia, apa yang akan saya jelaskan ini diharapkan dapat membantu menambah informasi. Oleh karena itu, agar lebih utuh, maka saya akan membagi kajian saya ini dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu tentang kehidupan sosial masyarakat Malaysia. Bagian kedua tentang sistem politiknya. Bagian ketiga tentang budaya, dan baru kita masuk ke sistem pendidikannya. Coba Anda cermati dengan seksama. Boleh disiapkan alat tulisnya kalau diperlukan untuk mencatat poin-poin penting. Yang pertama adalah kehidupan sosial masyarakat Malaysia. Jumlah penduduk Malaysia menurut statistik yang terkini tahun 2019 ini sekitar 30 juta penduduk. Yang mana angka ini berarti jauh di bawah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta. 1 dibanding 6. Dan luas wilayah Malaysia itu memiliki penyebaran yang merata, baik dia di Kalimantan Timur maupun yang ada di Kuala Lumpur. Kemudian kehidupan masyarakat Malaysia pada umumnya adalah sangat religius karena komposisi penduduknya mayoritas beragama Islam dengan bangsa Melayu sekitar 60%. Sisanya ada dari etnis Cina, kemudian India, kemudian Arab, dan juga banyak pendatang yang berkunjung ke Malaysia baik untuk bekerja maupun untuk belajar, termasuk dari warga negara Indonesia yang menjadi TKI maupun yang kuliah di berbagai tempat di Malaysia. Kemudian kehidupan sosial masyarakat Malaysia ini cukup bersatu karena masyarakatnya itu mengikuti tradisi Melayu, dan sistem pemerintahan yang ada di Malaysia memadukan antara pemerintahan yang demokratis dengan sistem pemilu untuk mengangkat Perdana Menteri, tetapi juga melestarikan budaya dari sistem kerajaan, karena di Malaysia masih berlaku juga yang di Pertuan Agung. Sampai sekarang antara sistem demokratis dengan kerajaan di Malaysia itu bisa berjalan beriringan. Kemudian yang berikutnya tentang budaya. Budaya masyarakat Malaysia itu tidak jauh beda dengan di Indonesia. Mereka banyak menggunakan tradisi, upacara-upacara keagamaan, serta adat istiadat, baik itu dari pakaian, kesenian, maupun dari
menu makanan kuliner yang khas Melayu. Namun secara umum budaya Melayu dari masyarakat Malaysia itu diwarnai oleh corak keagamaan Islam. Ya, Dan sangat bisa kental kita ya, lihat terlihat. Bangunan-bangunan bersejarah, baik itu berupa monumen maupun benda-benda peninggalan bersejarah, seluruhnya itu mendukung bahwa Malaysia cukup intensif di dalam melestarikan budayanya. Saya langsung saja fokus kepada penjelasan inti dalam sesi ini, yaitu tentang sistem pendidikan di Malaysia. Di Malaysia kita ketahui bersama adalah negara bekas jajahan Inggris. Dan oleh karena itu sistem pendidikannya pun terpengaruh dan merupakan kelanjutan dari masa penjajahan Inggris, di mana sistem yang berkembang sampai sekarang ini di Malaysia, perjenjangan sekolahnya dimulai dari taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah lanjutan, sampai ke perguruan tinggi. Lama belajarnya itu 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di sekolah menengah pertama maupun atas, kemudian memasuki dunia perguruan tinggi 4 sampai 6 tahun tergantung dari fakultas, jurusan, bidang, dan ketekunan mahasiswanya. Yang menarik untuk saya kemukakan di sini adalah jenjang prasekolah atau taman kanak-kanak di Malaysia disebut dengan Tadika, Taman Pendidikan Kanak-kanak. Pernahkah Anda nonton Ipin Upin? Itu adalah gambaran dari masa kanak-kanak ketika masuk usia dini di Taman Pendidikan Kanak-kanak, di mana keberadaan pendidikan usia dini di Malaysia itu ternyata lebih awal daripada yang dikembangkan di Indonesia. Dan pentingnya pendidikan anak itu dikembangkan sejak dini di dalam keluarga. Saya khususkan penjelasan ini untuk menguraikan pendidikan tinggi atau universitas di Malaysia, yaitu universitas yang dikelola oleh pemerintah atau negeri maupun universitas yang dikelola oleh swasta. Kedua-duanya ada dan berkembang di Malaysia, tetapi universitas yang dikelola oleh pemerintah ini lebih memadai dan bermutu. Dalam beberapa tahun terakhir ini, tingkat peringkat dari universitas di Malaysia meningkat tajam, termasuk ranking pertama adalah University of Malaya yang sudah menjadi world class university. Banyak pelajar dari Indonesia yang kuliah di University Malaya maupun di universitas lainnya. Swasta. Berbeda dengan tahun 70-an ketika banyak pelajar mahasiswa dari Malaysia datang ke Indonesia untuk kuliah. Tetapi setelah tahun 90-an malah terbalik. Justru jumlah pelajar dan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia meningkat. Mengapa? Karena di antara sebabnya adalah pembiayaan yang sudah tidak jauh beda dengan di tanah air. Transportasi pesawat itu setiap hari bisa langsung menuju ke Malaysia. Selain itu, fasilitas yang disediakan di banyak perguruan tinggi di Malaysia semakin memadai dengan teknologi yang canggih, SDM yang profesional, maka menjadikan Malaysia sebagai negara tujuan untuk kuliah. Bagaimana dengan pendidikan Islam di Malaysia? Pendidikan Islam di Malaysia itu termasuk wajib dan masuk di dalam ujian nasional bagi mereka yang beragama Islam mengikuti pendidikan akhlak, bagi mereka yang non-Islam mengikuti pendidikan moral. Banyak juga masjid, kemudian tempat-tempat ibadah
di antaranya suro dan madrasah yang dilestarikan oleh pemerintah Malaysia untuk mengkaji masalah keislaman. Saya berharap uraian singkat ini sudah menimbulkan motivasi buat Anda agar mengenal lebih dekat tentang kehidupan dan sistem pendidikan di Malaysia. Kalau kurang penjelasan ini bisa Anda komen, nanti akan kita buat sesi berikutnya. Kalau Anda suka, silakan like and share, bagikan kepada teman-teman Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke teman-teman, tadi kita sudah dengar sama-sama ya pernyataan langsung daripada Bapak ini adalah profesor ya. Ada poin yang baru Sari tahu tadi, dulu pada tahun 70-an ternyata orang Malaysia yang datang ke Indonesia untuk melanjutkan perkuliahan, melanjutkan belajar mereka. Tapi setelah berjalannya waktu ke tahun 90-an di Malaysia ini meningkat lagi mutu pendidikannya, mempunyai alat-alat yang canggih sehingga sampai sekarang ya universitas di Malaysia ini banyak yang diakui dunia ya, dan sekarang ramai sekali mahasiswa daripada Indonesia yang belajar di Malaysia. Sari ada tengok ya, ternyata ramai yang datang ke sini di TikTok itu ya. Sari ada tengok-tengok juga VT-VT mereka. Teman-teman, mungkin kalian ada tanggapan lain, kalian boleh komen di bawah ya. So terakhir kali ya, kita berterima kasih juga kepada guru-guru yang mengajar kita sehingga kita boleh sekarang membaca, menulis ya. Nah, seperti ramai yang mengatakan guru adalah pahlawan tanpa jasa. Kita doakan untuk guru-guru di luar sana tetap sehat ya, semangat juga mendidik siswa-siswinya. Kalau kalian ada komentar, tanggapan lain, boleh di bawah ya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, subscribe juga. Thank you, bye.